Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 2 yakni pengembangan pemimpin. Yang beranggotakan saya, Nabila Wirma Putri. Saya Zalfa Putri Pinasti. Perkenalkan, nama saya Rosmala Dewi. Perkenalkan, nama saya Harun Al-Rashid. Apa sih pengembangan pemimpin itu? Jadi, pengembangan pemimpin adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kualitas seseorang individu agar dapat menjalankan peran kepemimpinan secara efektif. Biasanya melibatkan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk membantu individu tumbuh dan berkembang sebagai pemimpin yang inspiratif, visioner, dan mampu membawa perubahan positif dalam organisasi. Sehingga fokusnya untuk pertumbuhan pribadi dan profesional pemimpin itu sendiri. Baik, selanjutnya kenapa sih kita harus mempelajari pengembangan pemimpin melalui pemahaman terbaik kita? Nah, menurut Morgan Michael, ada 7 alasan mengapa kita harus mempelajari tentang pengembangan pemimpin melalui pemahaman terbaik kita. Yang pertama, sebagai lanjutan bahwa kepemimpinan seluruhnya dipelajari dari pengalaman itu sendiri. Dan yang kedua, pengalaman-pengalaman tertentu mempunyai dampak pengembangan yang hebat dibandingkan lainnya dalam membentuk efektivitas seseorang sebagai pribadi. Yang ketiga, hal yang membuat pengalaman menjadi berharga adalah tantangan yang mereka berikan kepada seseorang. Yang keempat, jenis pengalaman yang berbeda akan mengajarkan pelajaran kepemimpinan yang berbeda pula. 5. Pengalaman yang paling berguna dari belajar kepemimpinan justru datang dari pekerjaan yang diberikan kepada kita, sehingga dapat dirancang untuk meningkatkan pengayaan proses pengembangan itu sendiri. 6. Hambatan sering muncul ketika kita ingin mendapatkan semua pengalaman pengembangan yang kita inginkan. Tetapi kita masih bisa mendapatkan sebagian besar darinya melalui kemampuan kita sendiri dan dukungan organisasi. Dan yang terakhir, pembelajaran menjadi pemimpin yang lebih baik merupakan tujuan yang dikejar seumur hidup dengan segala tantangan dan hambatannya. Namun teman-teman, pada saat yang bersamaan, ada orang lain yang juga bekerja dalam lingkungan yang sama dan tidak berkembang sebaik orang lain. Sehingga dengan kata lain, perkembangan pemimpinan tidak hanya bergantung kepada jenis pengalaman, tetapi juga kepada bagaimana cara seseorang menggunakannya dalam mempercepat perkembangannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peran kunci dalam spiral pengalaman. Nah, persepsi mengaruhi ketiga tahap dalam model, tindakan, pengamatan, dan juga refleksi, serta memegang peranan penting terhadap apakah seseorang mengambil hikmah dari kuliah kepemimpinan atau situasi kepemimpinan apapun itu. Nah, dalam peran kunci persepsi dalam spiral pengalaman terdapat 3 komponen. Yang pertama ada persepsi dan pengamatan, kedua persepsi dan refleksi, dan yang terakhir ada persepsi dan tindakan. Nah, persepsi dan pengamatan itu sendiri berhubungan dengan kejadian yang berlaku di sekitar kita. Ada banyak faktor yang dapat memicu kerangka persepsi, seperti perasaan, kemudian ada keinginan, pengalaman terdahulu, dan juga ekspektasi. Kedua, ada persepsi dan refleksi. Nah, di sini refleksi adalah cara kita untuk menginterpretasikan pengamatan kita. Nah, ada satu aspek penting yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu atribusi, di mana atribusi adalah penjelasan yang kita kembangkan untuk perilaku atau tindakan yang kita inginkan. Nah, dari atribusi tersebut ada 3 faktor yang mempengaruhi prosesnya. Nah, yang pertama adalah self-serving bias, kedua adalah atribusi internal dan eksternal, dan yang terakhir adalah pembedaan aktor atau pengamatan. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang pengembangan refleksi dan juga pemimpinan. Hal penting yang terkadang sering diabaikan adalah dari model pengamatan refleksi itu refleksi sendiri. Nah, di mana refleksi menjadi penting karena menyediakan variasi pandangan dari cara kita melihat suatu masalah. Nah, kemudian ada juga pembelajaran 1 putaran dan juga 2 putaran. Biasa disebut dengan single loop learning dan juga double loop learning. Nah, single loop learning itu sendiri adalah pembelajaran yang membawa ke arah peningkatan kinerja organisasi dengan cara menemukan dan memperbaiki kesalahan berdasarkan
pada kumpulan norma-norma dan nilai-nilai atau suatu teori yang berlaku. Dan yang kedua adalah double loop learning atau pembelajaran dua putaran, adalah pembelajaran yang mendorong perubahan dalam nilai-nilai teori in use, seperti asumsi-asumsi dan juga strategi. Memaksimalkan pengalaman kepemimpinan belajar dari pembelajaran melalui pengalaman. Para peneliti telah mempelajari peran dari pembelajaran pengalaman sebagai perilaku pengembangan yang penting bagi orang yang eksekutif. Beberapa orang eksekutif ini menjelaskan apa yang mereka rasakan melalui kegiatan belajar yang kuat dan pengalaman pengembangan yang ampuh. Kebanyakan respon dari mereka ini adalah kombinasi dari perasaan positif dan perasaan negatif. Pada pola sepenuhnya untuk mendukung hipotesis panjang mengenai kaitan antara stres dan pembelajaran, yang dimana kegiatan belajar dan pengalaman pengembangan menekan hidup seseorang biasanya bersifat penuh tekanan atau stres. Dalam situasi tekanan ini, tendensi tersebut akan semakin hebat dan hasilnya juga akan menjadi tantangan akibat dari pengembangan orang dewasa. Saat orang sangat butuh untuk keluar dari cetakan pola masa lalu, maka mereka paling tidak menginginkan hal itu, dan untuk menjadi berani harus bertentangan terhadap kesuksesan historis seseorang yang membutuhkan komitmen yang teguh untuk belajar dan melepaskan ketakutan akan kegagalan dan ketidaktahuan. Pada tantangan spesifik untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif, orang-orang yang memimpin organisasi yang modern harus terus berada dalam proses belajar yang tak berkesudahan. Dalam Leadership Institute mengkarakteristikkan tantangan tersebut secara baik dalam pengamatan bahwa pemimpin organisasi adalah praktisi kepemimpinan sekaligus sebagai pelajar kepentingan di saat yang bersamaan. Pemimpin yang bijaksana harus menerima hal itu dan terkadang harus melalui proses dan pengembangan pemimpin. Beberapa pengembangan mengenai pemimpin sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengembangan pemimpin di kampus, di mana merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat bagi individu, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memberikan kesempatan dan dukungan yang tepat, maka kampus dapat mencetak generasi pemimpin yang kualitas dan mampu membawa perubahan yang positif. Dalam program kepemimpinan, perlu mengembangkan nilai-nilai yang mewakili bidang lebih luas, terutama yang sangat menonjol dalam lembaga-lembaga lokal. Dalam program studi kepemimpinan ini juga bervariasi metode pengembangan pemimpin yang dapat digunakan di luar pembelajaran melayani. Ada beberapa cara untuk mengembangkan pemimpin di kampus, yaitu yang pertama organisasi mahasiswa, memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berorganisasi dan mengembangkan diri melalui berbagai kegiatan. Yang kedua, program pelatihan kepemimpinan, di mana mengadakan pelatihan-pelatihan yang fokus pada pengembangan keterampilan kepemimpinan seperti komunikasi, pengambilan keputusan, dan manajemen konflik. Lalu ada mentoring, di mana menyambungkan mahasiswa dengan mentor yang berpengalaman, baik dari kalangan dosen, alumni, maupun profesional di luar kampus. Lalu ada kuliah tamu, di mana mengundang narasumber yang ahli di bidang kepemimpinan untuk memberikan inspirasi dan pengetahuan kepada mahasiswa. Bisa juga melalui studi kasus, di mana menganalisis kasus-kasus kepemimpinan yang relevan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang konsep-konsep kepemimpinan. Lalu adanya juga proyek kolaborasi, di mana mahasiswa berkesempatan untuk bekerja sama dalam proyek-proyek yang menantang, sehingga mereka dapat belajar berkolaborasi dan menyelesaikan masalah bersama. Yang kedua, pengembangan pemimpin dalam ruang lingkup organisasi, di mana metode pengembangan pemimpin ini bukan hanya berskala individu, tetapi untuk kepentingan organisasi. Pengembangan pemimpin dalam ruang lingkup organisasi ini merupakan serangkaian upaya dan strategi yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kompetisi kepemimpinan individu di dalam organisasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa organisasi ini memiliki pemimpin yang efektif dan siap menghadapi tantangan di masa depan, serta dapat memimpin tim dan proyek dengan baik. Pengembangan pemimpin ini juga melibatkan berbagai proses seperti pelatihan, mentoring, pengalaman kerja langsung, evaluasi, dan umpan balik yang berkelanjutan. Ini juga mencakup meningkatkan keterampilan manajerial dan interpersonal yang diperlukan untuk menginspirasi dan memotivasi tim, membuat keputusan strategis, dan mengelola perubahan dalam organisasi. Ada banyak
aspek penting dari pengembangan pemimpin dalam organisasi, yaitu yang pertama yaitu organisasi perlu mengidentifikasi individu yang memiliki potensi kepemimpinan. Yang kedua, adanya program pelatihan dan pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Selalu ada evaluasi dan umpan balik berkelanjutan. Pengembangan pemimpin ini juga harus mencakup evaluasi berkelanjutan dan umpan balik yang konstruktif, karena evaluasi ini membantu pemimpin yang memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Lalu ada membangun keterampilan interpersonal dan kolaborasi. Pemimpin yang efektif harus memiliki keterampilan interpersonal yang kuat untuk membangun hubungan yang baik dengan tim, kolega, dan pemangku kepentingan. Kemampuan juga berkolaborasi dan bekerja dalam tim lintas fungsi juga sangat penting. Lalu yang ketiga, pembelajaran melalui tindakan. Cara terbaik untuk mengapresiasi asal dari pembelajaran melalui tindakan ialah dengan membandingkannya dengan program pelatihan tradisional. Program pelatihan tradisional ini biasanya melibatkan peserta di dalam kelas dalam beberapa hari, bahkan seminggu lebih. Dari beberapa kelas ini banyak aktivitas pengembangan yang disebutkan sebelumnya, memberikan latihan dan beragam presentasi dalam berbagai aspek kepemimpinan. Filosofi dasar dari pembelajaran oleh tindakan bahwa pada orang dewasa tentunya pembelajaran terbaik ialah belajar sambil melakukannya. Pembelajaran melalui tindakan sering disusun dalam kerja tim yang menyelesaikan tantangan perusahaan sesungguhnya. Anggota kelompok belajar dapat ditempatkan dalam peran pemecahan masalah, dan kelompok tersebut diharapkan menghasilkan suatu keputusan terkait masalah tersebut atau tantangan tersebut dan mempresentasikan hasil analisis dan rekomendasi mereka secara formal kepada pihak lain. Pembelajaran melalui tindakan ini juga memberikan kesempatan untuk umpan balik dan refleksi kepada peserta mengenai kualitas dari analisis dan rekomendasi mereka, sama baiknya dengan idealnya mengenai aspek kekuatan dan kelemahan mereka sebagai pemimpin pekerja dalam proyek kolaborasi secara bersama-sama. Pembelajaran melalui tindakan yang pada mulanya merupakan metode yang jarang digunakan, kini menjadi sering dipakai oleh banyak perusahaan sebagai portofolio kesempatan pengembangan pemimpin. Sayangnya bagaimanapun juga efektivitas yang ditunjukkan sebagai metode pengembangan pemimpin yang dibedakan dari penggunaannya dalam menghasilkan ide-ide baru untuk permasalahan yang bermasalah. Tentunya terdapat banyak alasan untuk hal-hal tersebut, tidak sedikit karena hubungan yang mungkin lemah antara proyek pembelajaran melalui tindakan tertentu dengan tantangan kepemimpinan yang ada di dalamnya. Terlalu pembelajaran melalui tindakan tidak mencapai dampak pengembangan pemimpin yang diharapkan karena kelompok dalam bekerja sering menjatuhkan korban kepada seseorang yang sama yang mungkin telah dialami dalam proyek berbasis kelompok dalam tugas kuliah. Pembelajaran melalui tindakan ini juga merupakan suatu hal yang menjadikan, tetapi belum tentu juga memberikan hasil yang seragam. Baik, selanjutnya adanya perencanaan pengembangan. Perencanaan pengembangan adalah proses yang penting untuk mengubah perilaku, termasuk dalam konteks kepemimpinan. Mengubah perilaku, terutama yang sudah lama terbentuk, seringkali sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Penelitian menunjukkan bahwa pemimpin dapat meningkatkan keahlian kepemimpinan mereka melalui 5 pertanyaan kritis. Berikut pertanyaannya. Pertama, apakah pemimpin mengetahui perilaku yang harus diubah? Jadi pemimpin itu perlu mengetahui perilaku spesifik yang harus dimulai, dihentikan, atau dipertahankan. Umpan balik 360 derajat dengan penilaian kinerja dan sumber lain itu dapat membantu memberikan informasi ini. Lalu pertanyaan kedua, apakah pemimpin termotivasi untuk mengubah perilaku tersebut? Nah, pemimpin harus memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan keahlian yang diperlukan. Fokus rencana pengembangan sebaiknya pada 1 atau 2 kebutuhan utama untuk memaksimalkan peluang keberhasilan. Lalu yang ketiga, apakah pemimpin mempunyai rencana untuk mengubah perilaku tersebut? Rencana pengembangan itu tertulis yang mencakup sumber daya seperti buku, seminar, dan kursus, sangat penting untuk mencapai pengetahuan dan keahlian baru. Pertanyaan yang keempat yaitu, apakah pemimpin mempunyai kesempatan untuk mempraktikkan keahlian baru? Nah, adanya praktik langsung dalam pekerjaan sehari-hari itu sangat penting untuk mengembangkan keahlian baru. Seperti dokter bedah yang hanya menjadi ahli dengan latihan berulang. Lalu yang kelima itu, apakah pemimpin bertanggung jawab untuk mengubah perilaku yang ditargetkan? Akuntabilitas dapat ditingkatkan melalui umpan balik langsung dan ditinjau berkala atas kemauan rencana pengembangan. Rencana pengembangan harus dipandang sebagai proses yang terus-menerus direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kesempatan baru. Pemimpin secara aktif menulis dan melaksanakan rencana pengembangan biasanya mencapai peningkatan yang signifikan dalam keterampilan mereka.
Selanjutnya ada pendamping atau coaching. Adalah proses penting dalam kepemimpinan yang berfokus pada membantu pengikut mengembangkan perilaku dan keahlian yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Nah, ada dua tipe nih pendamping, yaitu informal dan formal. Kita bahas satu-satu. Pendamping informal sering melibatkan 5 langkah kunci, yaitu pertama itu membangun kemitraan. Jadi para pemimpin itu menciptakan hubungan saling percaya dan memahami tujuan pengikut. Yang kedua itu mengidentifikasi komitmen. Jadi para pemimpin mengidentifikasi keterampilan atau perilaku yang perlu dikembangkan. Lalu yang ketiga adanya menumbuhkan keahlian. Jadi para pemimpin itu ikut membantu menciptakan rencana pengembangan. Yang keempat itu mempromosikan ketekunan, yaitu para pemimpin memberikan umpan balik berkala dan dukungan yang berkelanjutan. Lalu yang terakhir itu membentuk lingkungan. Jadi para pemimpin itu menjadikan contoh dan menciptakan lingkungan yang saling mendukung. Nah, jadi pendamping yang efektif itu melibatkan pemantauan dan penyelesaian berkelanjutan dari rencana pengembangan untuk memastikan bahwa perubahan perilaku yang diinginkan tercapai dan dapat dipertahankan. Jadi hal yang perlu diperhatikan, pendamping informal juga terbagi. Jadi adanya diagnosa masalah, yaitu identifikasi mengapa perubahan perilaku tidak terjadi, seperti kurangnya kepercayaan atau rencana. Lalu adanya kejadian di mana saja, yaitu pendamping informal dapat berlangsung di berbagai situasi dalam organisasi. Lalu yang ketiga itu adanya fokus pada pengikut berkinerja tinggi, yaitu pendamping tidak hanya untuk pengikut berkinerja buruk, tetapi juga bagi yang berkinerja tinggi. Yang keempat adanya pendamping jarak jauh dan lintas budaya, yaitu tantangan tambahan termasuk perbedaan budaya dan kesulitan membangun kepercayaan. Dan yang terakhir adanya kualitas pendamping yang efektif. Nah, pendamping yang baik harus memiliki kecerdasan, dominasi, dan keramahan untuk membangun hubungan dan memberikan umpan balik yang efektif. Nah, tadi kan udah informal nih, jadi selain pendamping informal, ada juga pendamping formal yang digunakan oleh banyak perusahaan besar. Jadi formal ini adalah program yang biasanya bersifat individual, yaitu berlangsung selama beberapa bulan hingga lebih dari 1 tahun dan melibatkan tes. Dan juga ada umpan balik 360 derajat dan sesi pelatihan. Nah, meskipun biaya program pendampingan formal bisa tinggi, hasilnya seringkali menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan dan berkelanjutan, terutama ketika pemimpin dalam posisi tinggi terlibat. Nah, program ini juga dianggap sebagai investasi yang bernilai tinggi karena dampaknya terhadap efektivitas organisasi secara keseluruhan. Nah, baik, selanjutnya ada pembimbingan atau mentoring, yaitu pembimbingan adalah sebuah hubungan personal di mana seorang individu yang lebih berpengalaman disebut pembimbing atau mentor. Itu tujuannya itu membantu individu yang kurang berpengalaman, biasanya dalam hal sosialisasi, pengembangan karir, dan navigasi di dalam organisasi. Nah, konsep ini yang tadi itu berasal dari karakter mitologi Yunani, mentor yang mengasuh putra Odysseus. Ada 2 jenis pembimbingan, yaitu formal dan informal. Pembimbing informal terjadi secara alami ketika mentor dan peserta pembimbing membentuk hubungan berdasarkan kesamaan minat atau rasa saling menghormati. Kalau pembimbing formal itu di sisi lain diorganisir oleh perusahaan untuk mempercepat pengembangan individu berpotensi tinggi, nah seringkali untuk kelompok tertentu seperti wanita atau minoritas. Dalam penelitian juga menunjukkan bahwa pembimbing memiliki dampak positif dalam pembelajaran, kepuasan karir, kompensasi, promosi, dan retensi karyawan. Pembimbing informal sering lebih efektif daripada formal karena kaitan emosional yang lebih kuat. Nah, pembimbing juga penting untuk pengembangan karir. Pemimpin minoritas membantu mereka membangun kepercayaan diri, kompetensi, dan kredibilitas meskipun ada tantangan tradisional. Nah, untuk mencapai pembimbing, calon peserta harus menunjukkan kinerja unggul, mencari visibilitas, dan membangun hubungan sosial, seperti melalui proyek kunci dan presentasi. Nah, yang terakhir itu membangun citra kepemimpinan Anda sendiri. Nah, bab ini tuh menyoroti bahwa tidak semua orang merasa cocok atau yakin untuk menjadi pemimpin. John Garner berpendapat bahwa banyak individu cemerlang tidak diberi kesempatan atau merasa tidak mampu menjadi pemimpin. Untuk mereka yang menghindari tanggung jawab kepemimpinan, nah bab ini nih yang kita bahas ini mendorong untuk melihat kepemimpinan sebagai sesuatu yang relevan di berbagai konteks. Bagi yang ingin memperluas citra kepemimpinan mereka, disarankan untuk mengambil resiko dalam peran kepemimpinan yang berbeda, sehingga nantinya dapat mengapresiasi sisi lain dari diri mereka dan memperluas pemahaman tentang kepemimpinan.
Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai bab 2, yakni pengembangan pemimpin. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.